Ya, selamat siang menjelang sore semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, sebelum memulai saya ada dua kutipan dari Dhammapada mengenai cinta dan benci. Di Dhammapada Piyawaga, syair Piyawaga ayat 213, bunyinya, dari cinta timbul kesedihan, dari cinta timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari rasa cinta, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Kemudian satu lagi dari syair Yammakawaga ayat 5, kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Oke. Dari dua kutipan tersebut, di situ kita bisa mengambil perenungan. Kalau kita mencintai dengan kemelekatan, itu akan merugikan diri kita sendiri. Dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita lekati, dengan orang yang kita sayangi. Semakin kita menggenggam semuanya, kita yang semakin menderita. Begitu juga dengan kebencian. Ketika kita membenci seseorang, kita bawa kebencian itu dalam-dalam di dalam kehidupan kita, melalui pikiran, ucapan, dan tingkah laku kita. Yang ada itu membuat kita semakin menderita. Jadi cinta atau membenci, dua-duanya sama-sama membuat kita menderita. Jadi apa yang membuat kita bahagia? Mencintai tanpa kemelekatan yang berlebihan. Membenci cukup disadari saya tidak suka, saya tidak mau, tapi tidak berlebihan juga. Segala sesuatu yang berlebihan itu enggak bagus. Dan berujung dendam dan akan mengulang di setiap kehidupan. Begitu juga dengan cinta. Mungkin kalau cinta yang mengulang di setiap kehidupan, kita masih enjoy menjalaninya. Tapi ketika cinta itu berjalan seiring dengan waktu, pasti akan ada konflik, pasti akan ada perbedaan pendapat, dan banyak hal lainnya. Itu yang membuat rasa cinta lama-lama bisa berubah. Apalagi kalau konfliknya karena hal-hal yang dianggap itu tidak terlalu penting, termasuk masalah antara orang tua dan anak, hubungan suami dan istri, itu biasanya yang terus membekas di dalam batin. Nah, kalau hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri itu melekat atau membekasnya terlalu lama di dalam batin tanpa kita bisa lepaskan, membahayakan untuk kelangsungan kehidupan kita saat ini hingga ke depannya. Kenapa membahayakan? Karena ketika kebencian itu terus mengulang di setiap kehidupan, itu bisa menjadi musuh yang tidak ada hentinya dan akhirnya saling menyakiti, entah sampai kapan kehidupannya ini stop untuk tidak menyakiti. Kalau kita terus menyakiti, terus kita membawa kebencian antara orang tua dan anak, suami dan istri, itu tidak akan bagus, tidak akan baik untuk kelangsungan hidup kita. Jadi gimana kita untuk bisa tidak berlebihan ketika kita mencintai atau kita membenci? Kita menyadari, kita merenungi kehidupan kita ini. Kita sadari ketika saya mencintai pasangan saya mencintai keluarga saya, direnungin, disadarin. Oh,
saya mencintai dia, saya menyayangi dia untuk hal yang baik, bukan untuk hal yang negatif, bukan untuk mencari masalah. Kita menjalani ini untuk hal-hal yang baik. Ketika ada permasalahan hidup, renungin lagi ke dalam diri. Sadarin kesalahan ini, oke, misalkan dia yang salah atau siapapun yang salah, kita balikin. Ini bisa terjadi karena pasti ada satu sebab. Sebabnya dari mana, kita cari tahu. Kalau memang sebabnya dari diri kita sendiri, ya kita perbaiki diri kita. Kita akui, oke, aku salah, aku minta maaf, aku coba perbaiki. Nah dari situ, seiring dengan waktu kita bisa memperbaiki diri kita, kita juga memperbaiki hubungan kita. Tidak hanya hubungan kita dengan suami, tapi hubungan kita dengan keluarga. Bukan hanya keluarga inti, bisa ke keluarga besar. Perubahan kita akan membawa dampak perubahan yang besar juga untuk orang-orang sekitar. Jadi jangan pernah menuntut orang tua kita berubah. Jangan pernah menuntut pasangan kita berubah. Ketika kita menuntut, disitulah penderitaan terjadi. Tapi ketika kita menyadari, merenungi, di situ kita bisa menerima dan akhirnya kita bisa merasakan, ya udah, kita jalanin hidup. Dan ini juga tujuannya untuk kebahagiaan bersama. Seperti awal, saya balikin ke diri saya sendiri. Ketika awal menikah, tujuan saya apa? Saya ngerenungin dulu. Karena kan memang awalnya saya tidak ada keinginan untuk menikah. Tapi karena dari orang tua mengharuskan ada anak berkeluarga, ya sudah, jalanin. Tapi saya merenungi sendiri, tujuannya apa? Nah ketika saya mencari tujuan, apa pernikahan ini? Ya udah, saya merenungi, saya bilang ke diri saya, oke, saya menikah, saya mau bahagiakan suami saya, keluarga saya, anak saya, orang-orang sekitar saya. Jadi tujuannya saya mau membahagiakan. Jadi apapun yang terjadi, saya harus siap. Karena ini pilihan saya. Apapun yang terjadi, saya tidak mau menyalahkan siapapun. Karena ini juga saya sudah pilih. Karena saya mempraktekkan ini, jadi kadang saya juga bisa memberitahu ke orang-orang sekitar, ke teman-teman juga. Ketika kita sudah memilih, kita sudah harus tahu semua resiko yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, suka tidak suka, itu jalanin, itu dihadapin. Bukannya ketika kita nggak suka, wah ini gara-gara ini nih, misalkan gara-gara dicari tanggal yang nggak pas lah, gara-gara wah ini gara-gara mertua gini, gara-gara orang tua gini. Ya mau gimana, semua ada plus minus. Kalau kita terus mencari kekurangan, kesalahan orang lain, kita tidak akan pernah bisa bahagia. Karena selalu menuntut orang lain seperti apa yang kita inginkan. Sedangkan kita sendiri nggak mau kan dituntut menjadi seperti yang orang lain inginkan. Begitu juga orang lain tidak akan suka ketika dituntut untuk menjadi apa yang kita inginkan. Oleh karena itu kita juga harus bisa membedakan apa itu kita benar-benar suka dengan seseorang, apa kita benar-benar mencintai seseorang. Apakah kita benar-benar marah sama dia, ataukah kita benar-benar membenci dia. Itu renungin lagi ke dalam diri. Jangan karena mendengar suatu hal langsung wah ngamuk-ngamuk, terus nggak terima, terus langsung tegur orang, langsung mempermalukan orang. Ingat, kita mempermalukan orang, suatu saat kita yang akan dipermalukan juga oleh orang lain. Tapi bukan dengan orang yang sama. Karena proses karma itu tetap berjalan. Kita merasa orang itu harus kita kasih pelajaran, tapi
Bukan kita sebenarnya yang harus memberi pelajaran ke orang yang tidak baik itu. Ketika kita ketemu orang yang tidak baik, ya udah, kita cukup tahu. Kalau mau tegur, tapi kalau merasa, dia kan gak mungkin dengar omongan saya, ya sudah, diemin. Sampai suatu saat, si orang yang punya salah tersebut, atau si orang yang membenci tersebut, nanya, kamu kenapa? Saya salah apa? Barulah kita kasih tahu. Jangan orang udah nanya, kamu kenapa? Saya salah apa? Kita malah tinggal pergi, cuekin, pikir aja sendiri. Orang mana tahu kalau tidak dikasih tahu kesalahannya. Apalagi si orang itu sudah bertanya, saya salah apa? Gitu. Jadi kita juga nggak boleh egois, berlebihan. Kita cukup tahu, saya kesel sama kamu karena kamu gini. Kasih tahu alasannya. Jadi kalau memang mau sama-sama memperbaiki, kan itu bagus ya. Jadi tetap terjalin hubungan positif yang berkelanjutan. Tapi kalau kita tidak mau kasih tahu, suruh orang itu berpikir sendiri, ya ada orang itu tambah marah, hubungannya juga bukannya makin baik, makin buruk. Sedangkan kita hidup kan gak cuma sekali. Kedepannya, mungkin satu kehidupan bisa aja belum tentu ketemu. Tapi 2-3 kehidupan ke depan kalau masih ketemu, kita juga gak mungkin bisa lari. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita harus dijalani, bukannya dihindari. Dengan kita mempraktekkan mengenai cinta, benci, terus juga seperti yang ada di suta-suta yang sudah dibabarkan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada, dalam Parita, ada di Karania Metta Sutta kan, yang kita harus bisa ngambil contoh yang dari seorang ibu memberikan cinta kasih ke anak yang tanpa batas, gitu. Jadi kita harus bisa melatih cinta dan sayang ini seluas-luasnya. Kita tidak bisa membatasi. Kadang orang merasa, saya udah cukup sabar nih. Ya itu kan sabar dengan batasnya orang-orang tersebut. Bukan berarti sabar yang sebenarnya. Karena kalau sabar yang sebenarnya itu sabar banget. Sabar seluas samudra. Kayak gitu. Jadi ketika kita ketemu orang yang menyebalkan, orang yang sulit dikasih tahu, cukup sekali ngomong. Besok lusa dia nggak mau berubah, dia tidak mau dengarkan, biarin. Kita nggak usah fokus dengan kesalahan atau kebiasaan buruk yang dilakukan. Biarin aja sampai pada saatnya dia melihat contoh dari diri kita dan juga dia bisa menyadari atau bertanya, saya harus gimana? Apakah saya perlu berubah? Nah, ketika orang itu bertanya, berarti orang itu sudah siap menerima jawaban dan sudah siap untuk berubah. Kalau orang itu tidak bertanya, tapi kita langsung kasih tahu, tidak akan ada perubahan. Yang ada kita kecewa, kita kesel, kita yang sakit hati karena orang itu tidak mau berubah, karena orang itu tidak mau memperbaiki. Gitu. Jadi semuanya tetap balikin lagi ke diri kita sendiri dulu. Jangan terlalu banyak menuntut ke orang-orang sekitar kita, tapi kita renungin selama ini apa yang udah saya lakukan untuk pasangan saya, untuk keluarga saya, untuk anak saya. Kalau belum ada yang bisa kita lakukan, oke, saya mau coba perbaiki dari sekarang. Karena tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki sesuatu. Semuanya masih bisa kita lakukan semasi roda kehidupan ini terus berputar. Mungkin ini dulu, selebihnya kita lebih ke sharing tanya jawab. Terima kasih. Oke, thank you banyak. Thank you so much, Ci. Seru banget ya topiknya. Aku mau ngambil tadi yang Cici sempat bilang, kita harus benar-benar bisa bedain suka, cinta, sayang, marah aja atau benci. Jadi
bedanya apa Ci dari tiga ini, suka, cinta sama sayang? Oke. Ketika kita suka, ya kayak kita ngelihat orang, melihat barang, saya suka ya, udah hanya sekedar itu. Tapi habis itu berlalu. Tapi ketika kita menyatakan kayak, aku cinta loh, aku ada rasa gitu, cinta, terus ada rasa sayang. Nah, ketika ada rasa cinta, terus ada rasa sayang itu lebih dalam lagi. Kalau cinta kadang masih bisa hilang seiring berjalannya waktu. Jadi suka itu hanya sekelebat saja, tapi kalau cinta itu masih bisa bertahan, entah dalam hitungan bulan, tahun, tapi kalau sayang itu bisa seumur hidup. Jadi lebih ke intensitasnya. Iya. Tapi apakah cinta itu berarti ada rasa ingin memiliki? Ada. Kalau misalnya ingin memiliki itu berarti bukannya sebuah attachment, kemelekatan akhirnya. Iya, pasti cinta dan sayang itu akan ada attachment-nya. Nah, ketika ada kemelekatan, itu bisa kita renungin lagi, kemelekatan kita seberapa dalam. Kalau kita memang mencintai, menyayangi, kemelekatan itu pun juga luas ya. Jadi kayak kita melekat dengan seseorang lah, biasanya itu yang paling sulit ya, kayak melekat sama anak, melekat sama pasangan hidup. Itu kita jadiin perenungan. Aku cinta, aku sayang, tapi kadang ada hal dia harus keluar kota, dia harus pergi ke sana ke sini, disitulah kita latihan melepas. Nah, ketika kita latihan melepas, pasangan kita ada tugas keluar kota, keluar negeri atau kemanapun, kita bisa melepas, itu kita bisa melatih cinta dan sayang kita agar tidak berlebihan. Karena kalau kita belum apa-apa aja udah yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi pasangan kita menderita, terlalu dikekang. Anak kita juga nggak boleh ini, nggak boleh itu, terlalu dikekang. Jadi sulit juga anak kita mau bergaul dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang harusnya dia bisa lebih membuka diri, lebih maju. Karena kita terlalu kekang, dia menderita. Dia menderita, kita juga menderita. Jadi attachment-nya juga harus kita bisa bijaksana, nggak bisa yang terlalu dikekang. Jadi udah pasti cinta dan sayang itu ada kemelekatannya. Oke. Sebelum lanjut ke masalah rumah tangga gitu, aku mau tarik sebelum itu mewakili teman-teman yang jomblo di sini. Mungkin yang jomblo angkat tangan. Pada malu mungkin. Gini, kadang-kadang ada misalnya cewek sebenarnya cantik banget, enggak, biasa aja. Dibilang langsing banget, biasa aja. Tapi banyak gitu yang suka. Cowok juga dibilang kayak ganteng banget, kaya banget, enggak, biasa aja. Tapi banyak yang suka. Sebaliknya, ada yang cewek cantik tapi susah dapat pasangan. Karma apa sih Ci yang bikin orang itu banyak disukai orang atau mudah mendapatkan pasangan, dan sebaliknya karma seperti apa yang bikin orang tuh berat dijodoh? Oke. Yang mudah menemukan pasangan hidup itu pertama biasanya udah bawaan dari si orang tersebut, dia orangnya setia. Terus kedua, orangnya itu tidak terlalu banyak menuntut. Terus yang ketiga, kadang orang itu bisa karena udah pasrah lah, pokoknya cari aja yang kayak cap-cip. Kadang ada yang kayak gitu juga karena udah bingung mau gimana, ketika asal pilih itu yang lebih banyak menderitanya gitu. Tapi kalau yang dia udah cantik banget, udah ganteng, tapi nggak ada nih yang satupun yang nyangkut atau
kok nggak ada yang deketin, nggak ada yang suka, itu balik lagi sih, renungin dulu ke dalam diri. Sebenarnya belum tentu tidak ada yang suka sama sekali, pasti ada. Hanya masalahnya kadang orang itu cuma kantor, rumah, kantor, rumah. Jadi kesempatan untuk kenalan, untuk bisa ketemu orang-orang baru sangat sedikit. Sedangkan kalau orang yang bisa bergaul lebih luas ya, bisa dengan siapa aja, itu lebih memudahkan pergaulan sehingga ketemu orang-orang yang berkaitan dengan masa lampau. Tidak mungkin di kehidupan ini tidak benar-benar ketemu, pasti ada ketemu, cuma masalahnya cocok atau enggak gitu. Karena kan dalam nyari pasangan itu kita harus ada kecocokan juga ya, seperti yang udah dikasih tahu sada sila caga panya. Kalau tidak ada kesamaan keyakinan, kadang orang ragu. Terus kesamaan dalam kemurahan hati itu juga kadang jadi pertimbangan orang. Yang satunya pelit, satunya senang berdana, itu juga jadi masalah. Terus sama sila, sama kemoralan. Kalau moralnya bisa sebanding, oke, bisa berjalan. Tapi kalau yang satunya tukang selingkuh, satunya tukang bohong, satunya suka mencuri atau suka mabuk-mabukan, itu agak sulit untuk benar-benar bisa sejalan. Terus terakhir sama panya, kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan berbeda aja ini juga jadi sebuah masalah gitu. Yang sering tetap dijadiin sama orang itu udah sama sadanya beda, mikirnya udahlah takut nggak ada jodoh lain, udah merit aja dulu. Nah, setelah merit itu yang selalu timbul masalah. Kemudian kemoralan, udah tahu misalkan masih pacaran, orang itu mohon maaf sering jajan atau udah suka selingkuh atau suka bohong, tapi masih tetap dijadiin. Iya, wajar. Setelah merit hubungannya makin buruk. Kebanyakan orang sering paksakan karena merasa aduh udah gak ada pilihan lain, orangnya mirip-mirip gini kelakuannya. Kalau udah tahu orang-orangnya di sekitar kita yang sukanya kelakuannya seperti itu, ya mohon maaf, kalau aku sih lebih baik hidup sendiri ya, daripada nyiksa diri ketemu orang yang tidak sejalan. Oh enggak gitu. Oke. Balik ke pertanyaan ke jawaban Ci tadi, kadang kan ada orang yang harus berbeda gitu. Misalnya contohnya udah cinta mati nih, cewek dan cowok, tapi nggak bisa disatukan karena beda agama. Kenapa ini terjadi? Karena kan mereka bisa bareng dan bisa klop banget, pasti ada hubungan masa lampau, tapi ternyata di kehidupan ini beda agama. Itu kenapa terjadi dan bagaimana agar kedepannya mereka bisa bersatu? Nah, kalau kayak gitu di kehidupan ini bisa beda keyakinan walaupun ada ikatan karma yang kuat sekali. Itu balik lagi ke masing-masing pola asuh keluarga ya, karena kan kadang agama itu kebentuk dari didikan keluarga juga atau didikan sekolah. Kalau itu sudah bawaan dari keluarga, itu agak sulit. Jadi hanya dibutuhkan pengertian satu sama lain. Kalau dia hanya karena pengaruh dari sekolah, mungkin masih bisa dibicarakan sambil memberi contoh, sambil dikasih tahu plus minus dari yang kita anut gimana. Terus mana yang lebih kuat nih? Biasanya mana yang lebih kuat itu yang akan menarik yang lemah. Nah, ketika yang lemah itu ketarik, ya udah jadi satu keyakinan, satu sada. Tapi di keyakinan yang sama pun, maksudnya religion yang sama, belum tentu religion yang sama belum tentu memiliki keyakinan yang sama. Kayaknya misalnya kayak satu Buddhisnya benar-benar praktek, tapi yang satu cuma sekedar ya mohon maaf Buddhis KTP doang gitu.
Itu kan itu udah beda keyakinan walaupun same religion kayak gitu. Kalau gitu misalnya Ci, udah ada pertanyaan lagi, gimana ketika kita pacaran, semuanya udah looks good gitu, cuman gimana kita bisa yakin kalau ini nih orangnya, he's the one. Karena kadang-kadang kan banyak yang bilang married itu kayak mengambil kucing dalam karung. Pas lagi pacaran nggak kelihatan, pas married loh kok gini gitu. Dan gimana supaya bisa meyakinkan diri sendiri, oh yang ini betul, ini memang jodoh saya, boleh married ke selanjutnya. Nah, itulah yang kebanyakan aku perhatikan orang-orang zaman sekarang ya. Suka cinta dimanis-manisin, dikasih bunga, dikasih gift, kasih ini itu langsung oh ya oke langsung married, pas udah married ceger. Terus ujung-ujungnya langsung oke, pisah, surat cerai. Banyak banget yang aku temuin kayak gitu zaman sekarang. Jadi kalau bisa dilakukan ketika kita langsung ngerasa, oh dia nih orang yang tepat nih akan jadi pasanganku. Lihat lagi. Seperti yang orang tua dulu bilang ya, bibit, bebet, bobot itu benar-benar harus ya diselidikin dulu gimana keluarganya, gimana karakter aslinya dia. Ini pun aku Hipasiko juga, aku buktiin juga, aku praktekin juga di dalam hidupku. Jadi semua yang aku sampaikan kebanyakan apa yang aku udah praktekin. Jadi aku tahu harus gimana menghadapi orang-orang di luaran sana. Jadi ketika aku mempraktekannya sendiri, aku masih pacaran bilang, kita apa adanya ya karakternya. Kamu harus buka karakter baik buruknya kamu kayak gimana. Aku juga akan kasih tahu karakter baik buruknya aku kayak gimana. Jadi aku nggak mau ada yang dia tutup-tutupin. Nah, ketika ngomong sama pasangan seperti itu waktu masih pacaran dan ya sama-sama oke, udah. Jadi kita apa adanya. Jadi pada saat pacaran dan setelah married emang apa adanya. Enggak ada yang kita rahasia-rahasiakan. Sifat buruk, baik semua udah kelihatan. Karena aku juga bilang, kalau memang ada sifat buruk aku yang kamu gak cocok, kamu gak suka, kamu gak salah putusin aku. Begitu juga aku. Ada sifat buruk, kamu yang jelek yang aku gak suka, ya aku juga berhak bisa putusin kamu. Jadi dengan kita bisa apa adanya dari masa pacaran, itu tidak akan menimbulkan konflik yang berkelanjutan yang akhirnya menjadi kebencian. Karena kebanyakan dari cinta timbul benci. Karena seiring berjalannya waktu, diiming-iming yang bagus, yang indah, tapi setelah pernikahan, jatuh bangun bisnis, kerjaan, usaha, itu kan pasti banyak yang bisa nerima, nggak bisa nerima. Umumnya sih kebanyakan wanita yang tidak bisa menerima ketika sang pasangan itu jatuh, hancur, terpuruk, akhirnya bye-bye, tinggalin, kebanyakan begitu. Bahkan ada slogan kan di Indo, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, jadi dengan kita bisa dibicarakan dari awal kehidupan kita mau gimana nih ke depannya, itu akan smooth, akan jangka panjang dan akhirnya happy ending. Tapi kalau kita nggak bisa apa adanya dari awal, ya berarti kita harus siap segala hal yang terjadi. Jadi perbedaan religion ini yang penting ada pengertian. Kalau tidak ada pengertian satu sama lain, sulit. Yang ada yang rugi kita sendiri. Kita nggak mungkin nyalahin pasangan kita nggak mungkin nyalahin keluarganya. Kita sudah memilih dia kok, dan kita pun sudah oke di awal dengan perbedaan itu. Balik lagi kayak tadi, perenungan ke dalam diri. Kita sudah siap menerima, berarti kita juga sudah siap dengan semua resiko yang kita hadapi. Ya, setuju sih, tapi mungkin kebanyakan pasangan sekarang itu nggak mau kasih lihat yang sejujur-jujurnya karena takut pasangannya kabur, tapi malah begitu married jadi masalah. Ya,
Oke. Kalau pertanyaan selanjutnya nih, kan kalau di Buddhis kita percaya ada musuh karma, di mana biasanya kalau begitu kita ketemu orang ini kok kayak nggak suka gitu. Iya. Tapi banyak juga kejadian di mana orang merit sama musuh karmanya sendiri. Iya. Kenapa bukannya harusnya mereka ketemu mereka nggak suka, tapi ini pas ketemu malah cinta. Itu bagaimana prosesnya dan kenapa bisa terjadi? Nah ini juga kalau dari yang sudah aku lihat dan pernah terjadi, ketika masih pacaran, masih pendekatan, yang akan muncul di pandangan si cewek maupun si cowok itu adalah bucin. Jadi cinta banget, kayak yang aduh udah orang banyak kasih tahu itu orang nggak bagus, tuh orang jelek, tapi masih enggak, dia baik, dia gini. Oke lah, akhirnya semua orang misal udah bilang itu orang nggak bagus, itu cewek nggak bagus, atau itu cowok nggak baik, tapi tetap masih dijalani. Orang tua kan bisa apa? Kadang ya sudahlah demi kebahagiaan anak. Tapi setelah menjalani rumah tangga, sifat aslinya itu keluar. Itu kebanyakan ditutupi oleh, ya balik lagi ya, karena kita berlebihan, itu loba dan moha yang muncul ketika kita bucin. Ketika loba dan moha muncul, kita terlena. Tetapi setelah menjalani, kita mulai sadar, oh ternyata sifat aslinya seperti ini. Kita nggak bisa lari, apalagi kalau itu ternyata si musuh karma, nggak gampang loh untuk lepasnya. Karena menjalani hubungan yang tidak baik ya, atau toksik ya, itu agak ngeri dan itu complicated. Kalau dia sadar dan mau kabur, nggak semudah itu. Tidak semudah itu, karena ya ada kejadian yang dimana si istri mau kabur karena sering disiksa di KDRT sama suaminya, bahkan sudah visum, sudah lapor polisi segala macam, sampai ke pengadilan pun sudah diproses, tapi tetap dipatahkan dengan segala hal dilakukan sama suaminya agar itu tidak terjadi. Jadi akhirnya ya nggak bisa pisah, balik lagi dalam dekapan, disiksa habis-habisan lagi. Jadi wah itu luar biasa. Makanya si istri ini harus punya effort menanam kebajikan yang banyak biar ketemu jalan keluar, bisa lepas dari momen itu. Makanya jangan bucin-bucin banget gitu. Karena kebanyakan tuh pesan karena bucin gitu. Jarang banget cewek ngelihat cowok tuh langsung benci banget, itu jarang banget. Begitu juga cowok ngelihat cewek, jarang banget ngelihat tuh langsung benci banget, tuh jarang. Kebanyakan sesama jenis yang misalkan kita cewek sama cewek, itu langsung sensornya itu langsung radarnya. nyala gitu, radarnya yang iya, betul. Kok ngeliat dia udah nggak suka ya, langsung jaga jarak, menghindar. Begitu juga cowok sama cowok, ngeliat ada sesuatu, kok nggak cocok ya, udahlah nggak mau deketan, nggak mau temenan. Tapi kan kalau lawan jenis kebanyakan ya karena loba dan moha tadi. Ada nggak sih Ci kebajikan, particularly apa gitu action yang kita bisa lakuin, misalnya ada temen yang lagi di situasi itu gitu? Ya harus lihat dulu. Kalau orangnya sudah terlalu bucin, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Paling cuma bisa bilang, sadar ya, lihat dulu bibit-bibit bobotnya. Kalau dia masih yang enggak, dia orangnya, oh ya sudahlah. Welcome to the jungle. Tapi kalau misalnya dia kayak kasus yang Cici cerita udah dipukulin setengah mati, tapi dia kan istilahnya harus membayar karmanya, ya di posisi itu terus, cuman bisa mengkondisikan dan dengan terus berbuat baik. Ada perbuatan baik apa enggak yang
lebih akurat gitu untuk cepat menyelesaikan karma buruk ini? Berbuat baiknya tetap ke anggota sangga ya. Terus dengan ketulusan, keikhlasan plus disertai tekad gitu. Tekadnya pun ya cuma untuk semoga saya bisa ketemu jalan keluar. Itu hanya tekad, bukan kadang orang menganggap itu berbuat baik dengan imbalan, tapi itu bukan tekad sama hal seperti itu berbeda. Tekad tuh hanya mengkondisikan doang, tapi kan belum tentu terjadi di momen yang sama. Itu kalau memang nggak mau bertekad, yang penting berbuat baik, ya nggak masalah, pasti akan ada jalan keluar ketika waktunya itu pas. Oke, terus tumpuk terus aja kebajikan. Ada yang bilang ternyata banyak yang nggak tahu bucin itu apa. Bucin itu kepanjangannya budak cinta. Jadi udah jelek banget, misalnya suka dipukulin, suka diomelin, tetap aja dia ganteng banget. Nah itu bucin, benar-benar melakukan apa aja untuk pasangan ini. Oke. Kalau misalnya udah di hubungan yang toksik banget, pasti kan kebencian tuh muncul ya Ci ya. Mungkin kalau yang kecil-kecil oke lah, gampang untuk dilepaskan. Tapi kalau misalnya udah dipukulin, udah diselingkuhin, itu kan kadang kebenciannya tuh dalam banget gitu. Betul. Ada nggak step-stepsnya gimana caranya untuk melepaskan kebencian ini? Mungkin nggak ke pasangan aja, mungkin bisa juga ke temen gitu. Ya, untuk melepas itu kita balikin lagi ke diri sendiri sih. Balikin lagi ke diri sendiri, melihat mundur. Melihat mundur tuh bukan ke past life ya, tapi melihat mundurnya di momen yang saat ini. Balik ke sebelum kita kenal dengan orang itu. Terus ketika kita kenal, berawal dari yang hubungannya baik, sampai bisa timbul konflik. Nah ketika timbul konflik itu juga jadiin perenungan. Ini karena apa? Kalau ternyata setelah merenung, oh sebenarnya saya yang salah ya, saya yang terlalu egois, saya yang terlalu maksain gini-gini. Ya udah, kita sadar kita yang harus berubah, kita yang harus bisa melepas kebencian, kita yang harus melepas kemarahan, kita yang harus bisa melepas dukanya kita sendiri. Kita nggak bisa minta tolong Bante, minta tolong siapapun untuk melepaskan penderitaan kita, tuh nggak mungkin. Kita bisa melepaskan penderitaan ya diri kita sendiri. Dengan perenungan itu kita bisa menerima, oke ini kesalahan saya, oke ini saya harus perbaiki, oke ini saya harus yang berubah. Baru seiring dengan waktu sedikit demi sedikit, kebencian itu akan memudar, akan melemah, dan akhirnya kita bisa netral. Semua kembali lagi ke diri sendiri dengan banyak refleksi juga ya Ci. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Dengan terus kita menyalahkan orang lain, itu yang membuat kita semakin menderita. Tapi kan yang disakiti misalnya pasangan selingkuh, dia pasti mikirkan dia yang selingkuh, kok saya yang harus merefleksikan diri sendiri. Mereka masih berpikirnya seperti itu. Ya tetap, kenapa pasangan kita selingkuh? Pasti ada sesuatu di dalam diri kita yang memang si pasangan ini nggak nyaman. Pasti si pasangan ini yang memang ya nggak suka atau gimana. Renungin. Tapi kalau memang udah diomongin, terus kita juga sudah merenung, dia yang nggak berubah, ya keputusan di tangan kita. Kita harus bisa bijaksana. Kalau memang tidak bisa menerima perselingkuhan itu dalam jangka panjang, ya di-cut juga nggak masalah. Karena kita harus bisa bijaksana dalam mengambil keputusan, entah itu dalam hubungan apapun ya, termasuk kayak pertemanan, terus juga dalam hubungan pekerjaan. Tapi yang paling sulit untuk memutuskan hubungan itu ibu dan anak. Itu tidak bisa diputuskan, tapi harus dijalani. Pas banget nih Ci. Kita lanjut ke hubungan konteks orang tua dan anak. Konteksnya
konteks orang tua dan anak. Orang tua itu kan ya gimana pun anak sendiri pasti sayang lah. Tapi kadang anak itu sering bikin jengkel. Jadi apakah ini menimbulkan kebencian dan bagaimana sih cara mengatasinya? Ya, kalau untuk antara orang tua dan anak, kalau anak itu sering membuat orang tua jengkel, tetap sih si orang tua dulu nih. Kalau anaknya masih kecil ya, misalkan dari 0 sampai 5 atau 10 tahun, 5 tahun lah. Ini anak kayak nakal banget. Terus orang tuanya sampai stres, sampai ya bisa bilang mohon maaf hampir depresi atau gimana. Sebenarnya si orang tua ini coba ngerenung dulu. Ngelihat dulu, ini kenapa ya nih anak bisa sampai seperti ini. Kalau ternyata udah merenung, gak ada jalan keluar, coba ketemuin kayak ke dokter, entah ke psikolog atau ke dokter anak untuk tumbuh kembang anak gitu. Jadi bisa diomongin. Kalau dari perenungan, oh ternyata saya yang terlalu emosional sehingga anak ini jadi tantrum. Oh saya yang nggak sabar ngadepin anak sampai anak ini jadi begini. Jadi kita balikin lagi ke diri kita sendiri, terus coba sambil kita memberi perhatian, kita memberi cinta dan kasih sayang. Karena anak itu tumbuh berdasarkan didikan kita. Semua anak kecil ketika dia ingin tahu ini dan itu, dia akan tantrum, dia akan kayak aku mau ini, aku mau itu. Tapi kita harus kasih pengertian. Ini pun saya praktekkan juga di kehidupan sendiri. Jadi memiliki keluarga ternyata kalau buat saya ada beruntungnya untuk bisa mempraktekkan banyak hal di dalam kehidupan. Jadi menghadapi relationship dengan pasangan, terus gimana menghadapi anak dari lahir, terus gimana kita menghadapi sikapnya kita. Biasanya kan kalau habis melahirkan yang dibilang baby blues ya. Gimana kita bisa menyikapi diri kita ketika kita lagi baby blues, terus lagi anak ini bertumbuh, karena karakter anak ini terus berubah. Karena mengurus anak dari baby sendirian, cuma dibantu orang tua, itu jadi tahu, oh menghadapi emosional anak seperti apa. Dihadapin pelan-pelan. Ketika dia lagi marah, dia lagi nangis, biarinin dulu sampai dia mereda, ya kita peluk, kita kasih tahu, kamu maunya apa, mau ini. Terus kita kasih pengertian. Kalau dia mau mainan, ya kayak anak saya waktu masih umur kecil, ngeliat mainan tuh seneng banget. Dia ngeliat mainan ini mau, selalu dibilangin, kamu mau mainan ini? Ya, oke, nanti ya, tunggu kamu ulang tahun. Nah, seiring dengan waktu, dia juga lupa ya, nunggu dia ulang tahun. Ketika waktunya tiba, tanya lagi, kamu masih mau mainan ini? Enggak. Terus kamu maunya apa? Yang lain. Ya udah, kita beri yang di momen saat itu. Tapi dikasih pengertian, ini kamu maininnya dimainin enggak? Mainin, oke. Kalau ketika dia bilang mainin, kita tanya berapa lama. Jadi anak sekarang itu harus diajak interaksi, nggak bisa mau ini beli, mau ini beli. Itu bisa menimbulkan ego si anak itu. Ketika si anak itu ego, besok lusa dia mau mainan itu, mainan lagi yang lain, kita nggak kasih, dia bisa guling-guling, bisa ngamuk, tantrum di toko atau di tempat lain. Jadi kita harus bisa mendidik gimana dari awalnya. Nggak bisa udah di pertengahan jalan kita langsung marah-marahin di depan umum, kita marah-marahin dia di mana. Anak ini juga punya perasaan, anak ini juga bisa malu ketika dia dimarahin di depan umum dan akhirnya nanti bisa kena ke mental anak itu. Bukan berarti ngemanjain, tapi kita harus tahu momentum. Jangan kita juga sebagai orang tua terlalu ego. Maunya anak ngikutin kita, maunya anak
nurut gitu. Tapi anak sekarang nggak bisa, harus diajak komunikasi. Bukan berarti nggak dimarahin ya, salah tetap dimarahin, salah tetap ditegur. Tapi cara memberitahunya yang berbeda-beda. Nggak bisa main pukul kayak zaman dulu. Udah beda ya kalau zaman sekarang, Ci. Iya. Oke, seru banget. Aku akan buka the question and answer session sekarang. Kalau ada yang mau bertanya silakan langsung angkat tangan. Jadi nanti Yogi akan pass the mic. Ayo, ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu. Oke, kalau belum ada, saya bacakan dari YouTube dulu ya, Ci. Dari Pelita Kehidupan Channel, Cimeta mau nanya, apakah cinta beda agama ada hubungan karma hingga harus mengorbankan keyakinan yang sudah dianut sejak kecil? Iya, itu memang ada pengaruh dari hubungan karma. Begitu juga kita bisa berjodoh dengan dharma, bisa berjodoh dengan dhamma ini juga ada hubungannya dengan karma. Kalau kita punya parami yang besar, parami yang cukup, kita bisa mengenal dhamma, kita bisa belajar dhamma, kita bisa praktek dhamma. Tetapi kalau parami kita tidak cukup, kita akan mudah goyah terhadap keyakinan lain. Gitu. Jadi ya akhirnya kebanyakan dari Buddhism yang pindah. Karena berarti dia memiliki parami yang tidak terlalu besar, yang masih mudah beralih, yang masih mudah goyah dengan keyakinan lain. Oke, makanya sekarang juga banyak yang pindah agama dari Buddhism. Oke, kalau belum ada, kita pindah alam, Ci. Pertanyaannya maksudnya bukan kitanya ya. Dari pengalaman Cici, ada gak sih cinta dan benci pasti ada ya, cinta yang beda alam, maksudnya di mungkin makhluk peta atau makhluk dewa, apakah rasa cinta itu masih ada? Ada. Jadi ini juga ada, tapi bukan saya yang alamin, temen yang alamin. Tapi saya tahu ceritanya, ini seorang laki-laki yang dicintai oleh makhluk halus perempuan. Jadi setiap kali dia membawa pasangannya ke rumah, hantunya ini ada di rumah nih yang suka sama si cowok ini. Jadi setiap kali dia membawa pasangannya ke rumah, besoknya dia putus sama cewek itu. Terus kalau dia lagi PDKT, dia bawa, padahal cuma cewek itu udah ya nunggunya di depan aja, nggak usah masuk ke rumah. Dia yang masuk ke dalam dulu ngambil barang. Tetap besoknya putus, nggak jadi pacaran. Cewek itu udah nggak mau sama dia. Nah setelah diselidiki, hantu yang di rumah ini suka sama dia. Jadi pernah sampai ngikutin dia, saking cemburunya, ngikutin dia, pernah pergi ke wihara, tapi dia nggak bisa masuk, dia nungguin di depan, nungguin aja. Terus karena dia tinggal di pohon itu dipantek pakai paku, biar si makhluknya nggak bisa kemana-mana. Tapi kan ya tetap aja makhluk bisa tembus manapun, dipaku, dipantek pun nggak kena kan ke fisiknya gitu. Jadi tetap makhluknya ikut pergi-pergi. Jadi sampai sekarang ya gitu. Tapi bukannya dia udah tahu sebenarnya perjalanan cinta itu diganggu sama makhluk, dia udah tahu, bisa lepas, nggak melakukan apa-apa gitu. Dia sebenarnya tetap melawan karena dia merasa ya aku kan manusia, dia kan bukan manusia. Aku mau punya pasangan gitu. Tetap dia udah kemanapun, bahkan dia sampai cari orang pintar, makhluk itu nggak mau lepas. Sampai sekarang makhluk itu masih karena udah nggak tahu, udah nggak kontekan, jadi udah nggak tahu kabar dia sekarang gimana.
Kalau kayak gitu berarti makhluknya ada hubungan karma dengan mungkin pas setelahnya Ada. husband and wife. Tapi ada yang pernah jadi nggak, Ci? Entah gimana gitu. Makhluk dengan manusia. Oh, tidak pernah. Oke. Udah ada pertanyaan? Yang penasaran, punya burning question? Oke, dari Ya, selamat siang Cimeta Nama Budaya. Ya, nama Tadi budaya. Cimeta udah ngomong tentang yang mengembangkan parami. Jadi bagaimana ya cara mengembangkan parami supaya selalu ada ikatan sama agama Buddha? Ya, terima kasih. Iya, kalau kita sudah di Buddhis, kita untuk mengembangkan parami itu lebih gampang. Dengan sering belajar dhamma, teori maupun praktek, terus latihan meditasi, banyak berbuat kebajikan, ya terutama ke hal-hal positif yang berhubungan dengan dhamma. Kayak gitu, bisa mengunjungi para guru, baik itu yang guru-guru senior yang para biku di Thailand atau di Myanmar atau di manapun yang kita ketahui kita mau berbuat baik, silahkan. Seperti itu. Oke, Iya. cukup dijawab. Oke. Ada pertanyaan lagi dari YouTube. Bagaimana cara melepaskan dari pasangan yang pakai pelet atau ilmu seperti itu? Dan gimana kita tahu kalau misalnya kita atau orang lain kayaknya itu kena pelet deh gitu. Itu bukan cinta biasa. Iya. Kalau orang itu Buddhis, tinggal bawa ke wihara, ajak dia baca parita, meditasi. Terus kalau kita selalu ada air parita ya. Ya kalau orang yang kena pelet kasih air parita, suruh minum air parita. Karena seiring dengan waktu kesadarannya akan pulih sendiri. Terus si orang itu kalau memang dia ada niat mau lepas dari yang dikatakan pelet tersebut, dianya juga harus bisa ngejaga sila dia harus rajin parita dia, prakteknya dia. Gitu. Kalau pelet santet itu gimana sih Ci? Maksudnya kan saya pernah dengar kalau kena guna-guna berarti karma buruk kita dipercepat berbuahnya. Tapi kan kalau misalnya pelet itu kita lihat orang ini jadi suka gitu. Jadi kalau sebenarnya gimana prosesnya? Kenapa bisa kayak suka banget? Iya. Kalau pelet itu kayak terjadi tiba-tiba sih. Misalkan kamu nih nggak suka sama si X lah. Tapi si X ini cinta banget sama kamu. Nah karena dia tahu kamu nggak suka sama dia pakai sesuatu yang pokoknya kamu nggak tahu apa-apa. Ketika ketemu si X, kamu bisa yang cinta banget sama dia, yang kamu nggak tahu apa sebabnya tiba-tiba bisa cinta banget sama dia. Yang mungkin kalau orang-orang sekitar, keluarga, temen itu ngeliat, ih kok si Rika bisa suka sama si X ini, yang sebelumnya dia biasa aja bahkan nggak suka. Nah biasanya orang-orang sekitar yang sadar, kamu pasti nggak wajar ini sukanya. Apakah itu berarti dikirimin makhluk? Enggak selalu makhluk. Okay. Karena kadang itu kayak udah langsung ke diri kamu. Karena pasti orang itu pakai foto kamu. Okay. Jadi kamu tidur pun bisa mimpiin dia, terbayang-bayang dia, kayak pengen banget hidup sama dia kayak gitu. Kalau gitu susuk juga mirip Ci. Kalau susuk hanya kayak itu lebih sering cowok ya untuk ngelihat cewek. Jadi kalau si cewek itu pakai susuk, cowok tuh bisa kayak tergila-gila, bisa suka. Tapi besoknya nggak ketemu dia, ya udah. Ntar ketemu lagi kayak bisa wah tergila-gila lagi gitu. Dan itu misalnya sama lah ya santet. Kalau misalnya pas udah kena kita tergila-gila, baca parita. Paritanya apa Ci? Siapa tahu ada yang Kalau santet itu sama guna-guna sama sih. Santet itu lebih ke menyakiti. Maksudnya baca paritanya yang mana? Kalau untuk baca parita biasa yang kalau aku baca yang itu tuh yang
Manggala Sutta. Manggala-gata ya, yang dari Dewata Aradana sampai Patidana, yang ada 36 parita. Oke, terus pakai air itu bisa terus buat minum kan ya, Ci? Bukan buat mandi. Ya boleh aja bikin air parita sendiri. Oke, pertanyaan dari Yuliana Tan di YouTube. Bagaimana menghadapi suami yang terus-terusan berselingkuh, pengen bercerai sedangkan kasihan anak-anak masih kecil? Sebenarnya ini udah dijawab ya tadi. Iya. Apa mungkin Ci Yuliana telat kali tadi? Iya, mungkin bisa nonton yang sebelum ini tadi udah dijawab. Coba sedikit di review aja. Baiknya Cici ngerenung dulu. Baiknya kita ngerenung dulu ke dalam diri kita. Apa yang salah di dalam diri kita, apa yang perlu diperbaiki, coba dikomunikasikan. Kalau ternyata sudah dikomunikasikan tidak ada perubahan, ya semuanya balik lagi ke keputusan kita sendiri mau gimana. Bertahan atau berpisah, pilihan sendiri. Jadi baiknya direnungi sendiri dulu. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di Dhamma Hall. Oke. Selamat siang Cimeta. Iya, saya mau mengucapkan terima kasih selama 2 tahun lalu saya sempat hubungan keluarga kurang baik, tapi karena saya mungkin karma juga saya cari-cari di YouTube dan kebetulan saya nonton Cimeta, damanya sangat mengena dan sangat terima kasih. Kemudian sama Ci. Ya. Kemudian untuk masalah saya ada 2 anak, yang satu keduanya lelaki, yang satu 10 tahun, yang kecil 6 tahun. Mungkin yang 10 tahun agak trauma ya, mungkin sempat kena pukul sama suami saya. Tapi sekarang sepertinya dia menjauh dengan saya, lebih dekat dengan suami. Mungkin karena dia takut dengan suami, jadi ya seperti itu. Pertanyaan saya, karena suami saya free thinker, kemudian saya kan Buddhis, saya ingin anak-anak saya mengenal Dhamma. Mungkin bagaimana caranya agar anak-anak saya mengenal Dhamma dan memiliki budi pekerti yang baik, karena saya lihat mereka ini masih kecil-kecil tapi semakin bertambah umur, saya lihat agak tidak baguslah. Saya mau yang mengenal sopan santun dan tidak meledak-ledak. Ya, seperti itu. Menghormati orang tua, ya seperti itu. Terima kasih. Kalau hal seperti ini, baiknya Cece dulu yang berubah sih, Cece tunjukin. Karena secara emosional kan juga Cece sempat lakukan hal yang mirip seperti suami gitu. Jadi Cece harus berubah dulu, tunjukin kalau maminya tidak seperti itu lagi. Terus juga Cece harus lebih sabar menghadapi anak-anak. Terus cara Cece menyampaikan sesuatu, memberi nasihatnya juga harus yang lihat momen. Kalau di saat dia lagi meledak-meledak, Cece kasih nasihat, anak itu nggak akan mendengar. Yang ada semakin membantah dan semakin menjadi. Jadi tunggu dia emosionalnya mereda. Nah, untuk membuat dia mereda, peluk. Karena biasanya anak itu seneng kalau dipeluk, diberikan kasih sayang, itu cepat sekali meredanya. Sebenarnya nggak cuma anak kecil ya, di antara kita semua pun kalau ada masalah, ada suatu hal yang membuat kita emosi, feelingnya nggak enak, terus juga merasakan hal-hal yang nggak baik, dengan pelukan, dengan
perasa disayangi, dicintai, itu langsung calm down dari segi emosional. Cuma banyak orang yang gengsi untuk dipeluk, dicintai, disayangi, semua cuma mentingin ego masing-masing. Kayak gitu. Terjawab ya, Ci. Ada lagi pertanyaan dari Damahol? Oke, Ii di belakang. Namo Buddhaya, Cik Meta. Iya, terima kasih sudah datang ke sini. Saya sebenarnya yang kayak kehidupan begini rata-rata banyak orang mengalami. Kalau saya pribadi ya, saya yakin itu karena karma. Betul. Sebenarnya saya bisa datang juga karma. Saya dari airport langsung ke sini. Kemarin saya beli pesawat jam 12.25 Hong Kong, Singapura. Harusnya saya jam 5 baru sampai. Hari ini semalam saya dari Macau ke Hong Kong. Saya tanya, ada nggak jam paling pagi Macau ke Hong Kong? Dia bilang nggak ada, 8.30. Jadi saya takut nggak sempat. Malamnya saya jam 7.30 saya ke Hong Kong, airport langsung. Saya tiduran di sana. Waktu kena kepagian, saya tanya dia, boleh nggak saya check-in pagi? Saya mau tidur di dalam gitu. Katanya, kamu sudah datang pagi, kamu mau nggak? Ada satu orang, dia nggak sempat. Jadi saya punya tiket yang 12.30, kasih dia. Terus saya ngambil tiket dia jam 9. Sempat saya datang. Kemarin saya mau datang sini, saya sempat teleponnya. Jadi gimana bisa ketemu, Cik? Jadi katanya udah nggak bisa, saya pun sudah lupa. Tadi udah di tengah jalan ke pulang, saya buka YouTube, buka handphone. Jadi ada Cimeta punya foto timbul gitu. Ada Cimeta tanggal 22. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, kekuatan kehidupan kita baik dan buruk, ketemu siapa? Kalau pribadi saya lihat karma. Kalau bahasa Cinanya, 没有因为有因才有果, ada sebabnya gitu loh. Jadi misalnya kalau udah ketemu baik dan buruk, kesadaran kita jaga toh. Jadi yang saya tanyakan tuh bagaimana, karena pikiran dan batin itu dia akan timbul dan lenyap, terus terjadi perubahan. Saat kesadarannya bagus, saya mungkin bisa menjaga kesadaran saya. Ini karma saya. Terus bisa jadi kan saya bilang, saya yang seperti tadi Cici bilang, kita lihat diri kita dulu. Mungkin keinginan saya, tuntutan saya gitu loh. Jadi ada timbul pikiran saya, fangguo ziji. Bahasa Indonesianya lepaskan diri saya gitulah, fangguo ziji. Jadi fangguo ziji. Jadi itu kan timbul saat kita pikiran kita masih bagus toh. Tapi waktu emosinya timbulnya bergejolak, timbul ke kondisi kita sedang bergejolak semuanya. Mungkin langsung pertanyaannya. Jadi maksudnya gimana caranya kita itu selalu bisa menjaga kesadaran itu walaupun dia sudah bergejolak. Jadi dia bisa kita tetap bisa menenangkan, bisa pikir. Udah kita diam. Biasanya kan saya diam, saya bisa tarik ini. Jadi kan nggak selamanya begitu. Yang saya tanya tuh gimana cara kita tuh selalu menjaga kesadarannya itu. Walaupun dia sudah sangat emosi, kita tetap bisa menarik diri. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Ci. Iya. Oke, itu hanya satu cara. Rajin meditasi. Iya, dengan rajin meditasi kita bisa mengontrol diri dengan baik, maka kita bisa mengontrol segala emosional kita di setiap keadaan. Kalau kita dengan meditasi semuanya bisa terkontrol dengan baik, itu akan baik buat semuanya.
dari pihak pasangan, apa kekuatan karma ini yang bisa timbul? Kekuatan mana yang lebih menonjol? Oke, aku recap ya pertanyaannya. Seberapa kuat sih karma masa lalu untuk supaya kita sampai akhirnya bisa married dengan orang ini? Iya. Kalau dari kekuatan karma masa lalu, kita bisa bersama dengan orang itu aja, itu udah ikatan karma dari yang lalu. Terus hubungannya baik atau tidak baik di saat ini, ketika menjalaninya, balik lagi ke sifat kita plus ada akumulasi dari karma juga. Tinggal bagaimana kita menyikapinya yang terjadi di saat ini. Karena si pasangan kita pasti dia punya pemikiran sendiri, punya caranya sendiri, punya sikapnya sendiri dalam menyikapi rumah tangga, pasangan atau apapun yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan. Jadi ketika dia melakukan hal itu dengan pikiran, ucapan dan tingkah lakunya, kita bisa menyesuaikan, kita lakukan, tidak bisa sesuaikan, kita tetap dengan caranya kita dulu, kita renungin. Ini baik atau tidak kalau saya ikutin dia. Kalau ternyata misal, oh dia baik nih dalam pikiran, ucapan, perbuatannya, tidak masalah kita ikuti. Tapi kalau dalam perilakunya, di pikiran, ucapan, dan perbuatan dia kurang baik, ya tidak perlu kita ikuti, tapi bisa kita bicarakan pelan-pelan. Tidak dengan emosi, karena segala sesuatu kalau pakai emosi, bukan hal baik yang datang, tapi kemarahan dan kebencian yang akan semakin membesar di dalam diri kita. Oke, terjawab ya, I. Thank you. Kita kembali ke online dari Ii Sucang di Tangerang. Tentang cinta sesama jenis, kok bisa ada orang yang suka sesama jenis? Apakah itu, banyak orang yang percaya itu udah dari lahir, ada juga yang percaya, oh ketepak karena temennya suka sama jenis, jadi dia juga ikut ketepak. Kalau dari pandangan Buddhis atau dari pengalaman Cici ini gimana? Itu karena tekad. Yang pernah aku temuin itu terjadi karena tekad. Jadi sepasang itu dia bertekad yang di kehidupan lalunya mau bersama-sama lagi. Karena si istri merasa cocok dengan si suami merasa cocok dengan si istri, kemudian sama-sama bertekad. Ketika bertekad, bilangnya semoga kita bisa bersama lagi di kehidupan berikutnya sebagai pasangan tanpa memperjelas status kamu suami atau istri, aku istri atau suami, tanpa memperjelas itu. Sehingga di kehidupan berikutnya atau di kehidupan yang selanjutnya ada pertemuan ternyata sesama jenis. Dan perasaan itu kan gimana ya, feeling ya. Setiap orang kan punya feeling, jadi bisa merasakan kok saya bisa langsung cinta, bisa langsung suka sama dia. Perasaan itu langsung kayak ada getar-getar lah, kayak gitu yang akhirnya ya dia ngejalanin hubungan sebagai sesama jenis gitu. Tapi kan kalau dari cerita ini berarti dia bertekad ke satu orang ini aja. Iya. Tapi selama dia biasanya orang yang suka sesama jenis, biasanya meskipun putus misalnya sama ini, dia sukanya sesama jenis lagi. Kalau yang benar-benar karena tekad, dia hanya ke satu orang itu. Selebihnya dia masih bisa normal. Gitu, misalkan sebelum ketemu si cowok A ini, si B masih normal nih, suka sama cewek, terus ngejalanin hubungan sama cewek. Tapi tiba-tiba ada momen yang si B ketemu si A, langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Dan disitulah dia kayak langsung berubah menjadi ya mencintai sesama jenis itu. Tapi misalkan dia suatu saat
putus atau nggak direstui sama keluarga, ya si B ini masih bisa balik normal lagi gitu. Itu kan kalau yang cinta karena tekad. Tapi kalau yang bener-bener dari kecil, ada yang dari kecil tuh udah senengnya dengan sesama jenis, itu biasanya ada karma lampau yang dia ada pelanggaran sila dan juga namanya kenapa ngeblank. Jadi kayak penyalahgunaan hubungan. Oke. Iya. Hah? Iya, itu kan asusila udah pelanggaran sila. Tapi ada yang namanya jadi ngeblank. Kayak apa sih? Tadi ngeblank. Ya penyimpangan seks. Sorry. Ada yang pantes suami istri, bisa dibaca pikirannya. Iya. Jadi ya bisa karena penyimpangan seks yang dari kehidupan lalu sama pelanggaran sila. Itu yang menyebabkan seseorang bisa ya dari kecil aja udah sukanya dengan sesama. Jadi kalau misalnya ada juga orang yang di kehidupan ini kecenderungannya berbeda. Misalnya kan ada sekarang pedofil, sukanya anak kecil atau nggak suka sama binatang. Itu kan penyimpangan. Iya. Itu juga bawaan dari kehidupan lampau dia melakukan pelanggaran. Kalau dari yang mohon maaf ya yang banyak yang sering terjadi di Indo sekarang kan yang anak kecil lah jadi para korban dari pelecehan-pelecehan entah gurunya lah entah siapanya. Itu karma yang baru dibuat oleh si pelaku tersebut karena dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya sendiri. Karena hawa nafsu itu timbul alami dari dalam diri di saat ini. Gitu. Kalau yang sampai terjadi yang seperti itu. Kalau udah bisa. Yang baru-baru ini heboh di Indonesia, Ci, kakak adik gitu kan. Kadang kan misalnya kehidupan lampaunya mereka suami istri. Kali ini jadi kakak adik. Gimana pun ada perasaan. Tapi gimana pun itu penyimpangan seksual juga kan, Ci. Seharusnya tidak boleh. Iya, walaupun di kehidupan lalu suami istri, di kehidupan sekarang sebagai saudara kandung, ya harus sadar posisi sekarang ya sebagai saudara kandung. Tidak bisa melakukan penyimpangan seperti itu. Yang ada kita malah jadi salah dan jadi pelanggaran. Nggak boleh, jadi kita harus sadar momen saat ini berbeda dengan momen yang dulu. Saat ini sebagai kakak beradik ya kakak beradik, jalani hubungan sebagai saudara, saling melindungi, saling menyayangi, tapi tidak lebih dari itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ii Yuliani. Kondisi apa yang mempengaruhi cinta seseorang tak berbalas? Apakah ada hubungannya dengan karma masa lampau? Ada. Kalau dari yang kan banyak tuh mencintai tak bisa memiliki, terus mencintai tapi nggak berbalas, bertepuk sebelah tangan. Itu ada penyebab dari yang kehidupan lalu. Yang pernah kulihat penyebab dari cinta tak berbalas itu karena pernah dikecewakan di kehidupan lalunya. Jadi sudah pernah bersama sebagai pasangan, tapi dikecewakan yang satunya. Jadi yang satu merasa dikecewakan oleh pasangannya. Langsung kayak cut, oke. Hanya bisa menyelesaikan di momen itu, nextnya udah nggak mau lagi. Jadi
akan timbul di saat ini atau ke depannya hanya bisa mencintai tapi tanpa ada balasan dari pihak yang kita cintai. Memiliki pemikiran seperti itu, misalnya kita ketemu orang ini, kita dikecewakan dan kita mikir saya nggak akan mau ketemu lagi di kehidupan mendatang. Apakah itu bijak? Karena kan di kehidupan lampau kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi. Mungkin malah itu adalah jodoh yang baik atau teman yang baik di masa depan. Jadi pertanyaan saya, apakah memiliki pemikiran seperti itu bijaksana? Enggak juga. Karena kita harus bisa melihat segala sesuatunya dengan luas. Bukan karena ego dan emosi kita ditolak atau disakiti atau dikecewakan kita langsung mengkat, udah saya nggak mau lagi dah, nextnya sama dia. Itu nggak bijaksana. Jadi kita harus lihat dulu berbagai sudut. Kalau ternyata memang, oh ini penyebabnya gara-gara saya juga nih, oh saya yang salah nih. Ya sudah, kita yang harus perbaiki, kita yang mengubah semuanya menjadi lebih baik. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Nadia. Selamat siang Cimeta. Iya. Ya, aku mau tanya, kalau misalkan ada orang menyakiti kita, apakah itu berarti karena di masa lampau kita pernah menyakiti orang itu? Dan apakah ini akan lanjut terus balas-balasan, jadi di kehidupan berikutnya kita yang menyakiti dia lagi, terus balas lagi? Ya, itu bisa aja terjadi. Oh. Itu disebabkan karena kebencian. Jadi kita kalau nggak suka, lebih baik udah kita stop. Jangan kita menyakiti. Walaupun kita yang disakiti nih, ya kita sadari aja, oke, ini karmaku. Karena mungkin di kehidupan lalu atau kemarin-kemarin aku pernah menyakiti perasaan orang lain. Jadi di kehidupan sekarang aku yang disakiti. Udah, stop sampai di perenungan itu. Jangan pernah berpikir, saya nggak terima nih, saya mau balas. Jangan gitu. Ketika kita berpikir, saya mau balas, saya mau sakiti, orang itu yang tidak mengerti akan lebih melakukan hal yang lebih menyakitkan lagi dari yang kita lakukan. Dan itu tidak akan pernah selesai. Kebencian dibalas dengan kebencian tidak akan pernah berakhir. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, berhubung keterbatasan waktu, satu pertanyaan terakhir. Yogi. Selamat sore, Ci. Iya, Aku ada sore. pertanyaan. Oke. Ini tentang meditasi ya. Jadi gimana cara kita mengkondisikan hati sama pikiran kita supaya bisa fokus sama meditasi. Yang sering saya alami ya, at least itu kayak kalau situasi hati saya lagi biasa aja atau cenderung ke arah baik, maka itu tidak terlalu sulit buat mengkondisikannya. Jadi bisa fokus dan pikirannya nggak lari kemana-mana. Tapi kalau misalkan lagi banyak cobaan gitu ya, lagi stres misalnya atau gimana, itu susah banget buat fokus dan konsentrasi gitu. Thank you, Ci. Iya, itu memang paling sulit ketika lagi banyak pikiran. Nah, ketika lagi sulit itu adalah tantangan terbesar kita untuk bisa melatih ego dan emosional ini. Jadi fokusnya balik ke objeknya, misal biasa objek nafas nih, terus dilatih. Terus misalkan karena terlalu banyak pikiran, nafas ini kadang bingung, kita mau gimana? Taruh aja jari di sini, kayak mulai dari nol lagi, ngelatih di sini. Dan mulai bisa terkontrol, bisa terkendali, baru lepas. Balikin lagi gitu. Terus kacau lagi, taruh lagi jari. Itu kalau yang objeknya nafas. Tapi kalau terbiasa objeknya cinta kasih atau objeknya Buddhonya tinggal terus sambil disadarin, diulangnya dengan ucapan Buddho. Terus kalau cinta kasih sambil dipraktekannya dengan mulut juga bisa. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Jadi pikiran ini ketarik ke ucapan yang sedang kita ucapkan. Sampai nanti akhirnya kita coba ngomong di dalam hati, kita fokus
itu bisa lama-lama menjadi netral, balik lebih tenang lagi, bisa. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Pertanyaannya mungkin Cimeta ada penutupan. Iya, mengenai topik cinta dan benci ini, kita di sini sama-sama terus belajar untuk bisa memahami cinta. Boleh kita mencintai sahabat, teman, pasangan, orang tua, anak. Tapi kita juga harus bijaksana dalam mencintai. Jangan pernah berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan membuat kita menderita. Terus juga ketika kita membenci, selalu ingat jangan membenci berlebihan. Karena itu juga membuat kita terus terjalin di banyak kehidupan menjadi musuh karma, dan itu tidak baik juga untuk kelangsungan hidup kita ke depannya. Kita sama-sama berlatih untuk menjadi lebih baik. Kita saling mengingatkan, saling menyadari atau menyadarkan satu sama lain kalau ada teman yang butuh diingatkan untuk bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu aja, saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih, Sotihotu, Namo Buddhaya.